Kisah ini berlanjut setelah Sioyan menghancurkan tubuh pemimpin pavilion petir angin dalam sekali kepalan tangan. Selama 10 hari setidaknya 20 sekte dimusnahkan oleh pasukan pavilion bintang jatuh. Setelah balas dendam selesai, Sioyan berencana untuk membentuk kekuatan aliansi baru. Yalao kemudian mengunjungi sekte bunga. Lagi pula sekte bunga juga memiliki 2 ahli banseng puncak yang tersembunyi, yang juga merupakan teman lama sekaligus mantan pacar Yalao. Dia bernama Qin Xianzi. Ketika Yalao tiba di sekte bunga, dia akhirnya bertemu Qin Xianzi dan menjelaskan tujuannya, mencoba membujuk sekte bunga untuk membentuk aliansi melawan Aula Jiwa. Meskipun Qin Xianzi tidak menikah dengan Yalao dan dicampakkan olehnya, dia tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, dia akhirnya setuju untuk bergabung dengan aliansi setelah melewati berbagai perbincangan dan pertimbangan, terutama hutang budi leluhur sekte bunga. Sementara Yalao berhasil merekrut sekte bunga ke dalam aliansi, Sioyan datang ke lembah api yang terbakar untuk menemui pemimpin mereka. Tang Zhen dan Tang Hou'er secara alami sangat senang dan bersemangat menyambut kedatangannya. Namun setelah Sioyan mengutarakan kepentingannya untuk merekrut lembah api yang terbakar ke dalam aliansi, Tang Zhen tidak dapat membuat keputusan ini sendiri. Dia harus meminta persetujuan dari leluhurnya. Namun dalam novelnya, baik itu Yalao dan Sioyan hanya mengundang mereka melalui surat dan tidak berkunjung langsung. Keputusan pihak animasi untuk mengundang Sioyan dan Yalao secara pribadi langsung menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap lembah api yang terbakar dan sekte bunga. Leluhur lembah api yang terbakar bernama Hao Yun di tingkat Dao Sheng bintang 2. Dia dengan tegas dan emosional menolak bergabung dengan aliansi pada awalnya. Tetapi melihat sosok Sioyan yang tampan dan prestasi yang telah diraihnya di usia yang masih muda mencapai Dao Sheng, terutama Hao Yun yang menyadari kasih sayang Tang Hou'er kepada Sioyan, jadi dia akan setuju bergabung dengan aliansi jika Sioyan mengatur pernikahan dengan cucunya. Wajah Tang Hou'er memerah mendengar ini. Dia juga langsung meninju perut leluhurnya sampai batuk-batuk. Namun Tang Hou'er tahu bahwa Sioyan memiliki seseorang yang dicintainya dan mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersama, jadi dia tidak ingin memaksanya. Tang Zhen berkata jika lembah api yang terbakar bersedia bergabung atau tidak, Sioyan akan tetap menyembuhkan gejala sisa di dalam tubuh Hao Yun. Setelah merenung sebentar, Hao Yun akhirnya setuju bergabung ke dalam aliansi. Mengenai pernikahan kedua anak muda ini, dia berkata akan membiarkan mereka memutuskan sendiri dan tidak akan memaksa mereka lagi. Meski kedua faksi telah bergabung, itu masih belum cukup. Jika ingin melawan Aula Jiwa, mereka perlu mengikat Menara Pil juga. Kemudian Sioyan dan Yalao berangkat menuju Menara Pil dengan melewati robekan ruang dan sampai di kota Pil Suci. Lalu mereka berdua duduk minum teh di Menara Pil. Seorang tetua segera bergegas memberitahu 3 kepala Menara Pil bahwa ada tamu spesial. Di saat ketiganya melihat tamu itu, mereka terkejut. Suan Konzi berkata, "Sungguh tamu yang langka. Yao Chen, kita bertemu lagi." Yalao meletakkan cangkir tehnya. "Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabar kalian?" Dia melihat ketiganya dan menyapa mereka dengan senyuman. Suan Konzi tersenyum sembari menepuk pundak Yalao. "Tidak disangka aku masih bisa melihatmu saat kita masih hidup." Senyum di wajah Yalao semakin cemerlang ketika pandangannya melihat Suan Yi dan memuji kecantikannya yang tak luntur seiring waktu.
Wajah Xuan Yi memerah mendengar pujian pria yang dia sukai selama ini. Xuan Kongzi kemudian memuji Yalao telah menerima seorang murid yang baik. Xiao Yan masih muda tetapi sudah menerobos ke kelas Dao Sheng. Di bawah pujian ini Xiao Yan tetap bersikap rendah hati. Xuan Kongzi lalu bertanya pada Yalao tentang kedatangannya ke Menara Pil. Yalao merenung sejenak sebelum menjelaskan masalah aliansi secara detail. Mendengar pembentukan aliansi ini, Xuan Kongzi tidak dapat menyetujuinya secara pribadi karena perlu persetujuan dari leluhur Menara Pil yang akan mempengaruhi semua keputusan. Namun leluhur ini senang berkeliaran dan bersenang-senang. Dia menghilang sepanjang waktu. Bahkan kami bertiga hanya bertemu dia sekali selama bertahun-tahun. Hal yang paling disukai nenek moyang ini adalah mencari wanita hamil. Targetnya bukanlah wanita hamil ini, melainkan bayi dalam kandungannya. Dia ingin menemukan insiden di mana bayi telah kehilangan nyawanya karena kecelakaan. Setelah menemukan bayi itu meninggal, dia akan masuk ke dalam tubuh ibu hamil itu dan menggunakan raga bayi itu untuk lahir ke dunia. Xiao yang sungguh tercengang ketika dia tertawa. Nenek moyang ini benar-benar manusia yang sangat unik. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya. Leluhur bukanlah manusia. Bentuk aslinya adalah pil obat. Xiao yang tercengang dengan kulitnya panas dingin dan bertanya, pil obat tingkat D yang legendaris. Xuan Kongzi berkata bukan pil obat tingkat D dan tidak ada orang yang bisa memurnikan pil obat itu di zaman ini. Asal-usul pil obat ini ketika pendiri Menara Pil memurnikan pil obat tingkat 9. Tetapi selama proses tersebut dia mengalami kelelahan dan mati sebelum berhasil memurnikan pil obat tersebut. Jiwanya tak sengaja memasuki pil obat tingkat 9 dan bertransformasi menjadi bentuk manusia seperti sosok pendiri Menara Pil. Leluhur ini telah menyelamatkan Menara Pil dari kehancuran berkali-kali. Pada akhirnya tidak ada yang bisa menyamai statusnya di Menara Pil. Tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Dia akan hilang setelah Menara Pil stabil. Xiao Yan menyeka keringat dingin mendengar asal-usul leluhur di Menara Pil ini adalah pil Xuan tingkat 9 yang bermutasi. Xiao Yan jelas menyadari pil obat tingkat 9 dibagi menjadi 4 tingkatan. Pil harta karun tingkat 9, pil Xuan tingkat 9, dan pil emas tingkat 9. Setelah pil emas, tingkat 9 adalah pil obat tingkat D yang legendaris. Dikarenakan leluhur ini telah menghilang dan tidak ada yang bisa menghubunginya, masalah aliansi akan diputuskan oleh Dewan Utama Menara Pil Kecil melalui pemungutan suara. Xuan Yi berkata ada 10 Dewan Utama di Menara Pil Kecil. Xuan Kongzi, Xuan Yi, dan Tiang Lizi termasuk. Jadi sekarang Xiao Yan telah memperoleh 3 suara. Tetapi 7 dewan lainnya tidak dapat dibujuk oleh kata-kata. Kebanyakan dari mereka akan menentang aliansi ini. Selama ada perbedaan 1 suara di Dewan Tetua Utama ini, hasilnya akan diperbaiki. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan. 2 di antaranya sangat membenci Aula Jiwa, dan dengan mereka ada 5 suara jika Xiao Yan berhasil meyakinkan 2 tetua ini. Xuan Kongzi menyarankan agar Yalao dan Xiao Yan pergi ke Menara Pil Kecil. Dengan kemampuan dan prestasi yang diraih Xiao Yan, mata mereka akan terbuka. Dia kemudian menekan dinding di ujung aula. Sebuah lorong spasial menuju alam Menara Pil Kecil segera terbuka. Xuan Kongzi segera memimpin memasuki portal spasial tersebut. Xiao Yan dan yang lainnya akhirnya sampai di atas gunung hijau yang menjulang tinggi. Xiao Yan mencium bahan obat yang pekat dan terkejut seluruh gunung adalah hamparan tanaman bahan obat langka. Kebun ini dimiliki oleh para tetua Dewan Tetua.
Kelompok Sioyan juga segera melihat beberapa pak tua bertani menanam bahan obat. Tetapi Sioyan bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat datang dari mereka. Mereka segera melangkah maju dan menyambut kedatangan Yalau. Setelah itu Sioyan dan Yalau ditetapkan di sebuah rumah batu sederhana. Sementara Suan Kongzi segera membawa 2 dewan tetua dan memperoleh 5 suara. Ini adalah kabar baik. Kabar buruknya 3 hari dari sekarang dewan utama akan menerima seorang tetua baru. Yalau sangat mengenali orang ini. Dia bernama Hawking dengan karakter sombong dan terutama tidak menyukai Yalau karena dikalahkan dalam pertemuan pil saat itu. Jika Hawking menjadi dewan tetua utama, dia akan menolak berpartisipasi dalam aliansi. Yalau hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar kata-kata ini. Tetapi Suan Yi berkata meski Yalau tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing, namun Sioyan memenuhi syarat karena dia adalah calon penerus kepala raksasa Pil Tower. Status ini memberinya kualifikasi untuk bersaing. Itu hanya akan tergantung pada apakah dia akan mampu mengalahkan Hawking. Bagaimanapun Patua ini adalah juara kedua pertemuan Pil. Apalagi Suan Kongzi melihat Hawking beberapa tahun yang lalu memurnikan pil obat yang menarik pil petir 8 warna. Dengan potensinya yang sangat cepat, Hawking sekarang mampu menarik pil petir 9 warna. Dengan kata lain, Sioyan untuk mengalahkannya harus memurnikan pil obat tingkat 9. Kemudian Suan Kongzi memimpin Yalau dan Sioyan memasuki menara pil kecil. Sudah banyak orang di sini yang hadir dan Yalau sangat populer. Hawking tiba-tiba muncul sembari berkata, Pak Tua Yao Chen ternyata masih hidup. Segera kerumunan itu berpisah memberi jalan ketika seorang Pak Tua berjalan mendekat. Yalau tersenyum. Iblis tua Hao, bahkan kamu masih hidup, bagaimana aku bisa pergi sebelum kamu? Sioyan terkejut mendengar nama panggilan Yalau. Matanya tertuju pada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ukuran Pak Tua itu agak mirip dengan nama belakangnya, Hao, monyet. Hawking mengejek Yalau ketika dia melontarkan kata-kata tidak akan kembali setelah meninggalkan menara pil. Bagaimanapun, Hawking mencoba yang terbaik untuk melampaui Yalau, tetapi sampai sekarang belum terpenuhi. Yalau hanya tersenyum dan mengabaikan perkataan tersebut. Karena Hawking mendengar Yalau akan mengambil seleksi dewan tetua, dia ingin menjajal keterampilan alkimisnya untuk saat ini sampai mana. Namun Yalau menggelengkan kepalanya dan berkata bukan dirinya. Tetapi jika Hawking masih bersikeras bersaing dengannya, dia harus mengalahkan muridnya dulu. Dia secara kebetulan mengikuti kompetisi. Hawking tiba-tiba melihat Sioyan. Bayi kecil ini membanggakan kualifikasi untuk berpartisipasi. Yao Chen, bahkan jika kamu ingin menggunakan pintu belakang, kamu tidak boleh melakukannya seperti ini, bukan? Ini menara pil kecil, bukan menara pil. Suan Kongzi segera angkat bicara bahwa Sioyan memiliki kualifikasi karena juara pertemuan pil. Apalagi dia telah menarik pil petir 5 warna selama kompetisi. Mendengar ini banyak tetua di sekitar terkejut, tetapi wajah Hawking langsung menjadi serius dan marah, mengatakan pil petir 5 warna tidak ada apa-apanya. Karena Yalau mengirim muridnya berpartisipasi, Hawking akan menghajar Sioyan dan akan membuat mereka kembali dengan tangan kosong. Dengan mendengus dingin, Hawking melambaikan lengan bajunya saat berbalik dan pergi dengan marah. Yalau tersenyum saat mengamati Hawking pergi. Sepertinya kita perlu menghancurkan mimpi indah dari iblis tua ini untuk menjadi seorang penantua. Apa yang kamu katakan? Sioyan menyeringai dan dengan lembut mengangguk. Tidak perlu khawatir, guru. Kemudian 7 dewan penantua utama tiba-tiba muncul dari robekan ruang.
Para tetua segera memberi hormat pada mereka. Sioyan tercengang melihat 4 di antara mereka. 2 banseng tingkat menengah, 1 banseng tingkat tinggi, dan orang yang telah mencapai tingkat awal bintang kedua dari kelas Daoseng berpakaian linen. Yalo berkata sesepuh berpakaian linen adalah tetua pertama menara pil kecil. Bahkan Yalo harus menyambutnya sebagai generasi muda. Tetua pertama menara pil kecil segera menyadari Sioyan menganalisanya. Segera sepasang mata sedalam ruang berbintang dilemparkan ke arah Sioyan diikuti fluktuasi energi spiritual yang kuat. Sioyan terkejut, tiba-tiba ruang di sekitarnya berubah di bawah tekanan spiritual yang kuat ini, tetapi tidak menyakitinya. Kemudian tetua pertama menara pil kecil menyampaikan bahwa hari ini adalah pemilihan Dewan Tetua. Setiap orang bisa mengambil bahan obat apa saja di gunung ini. Siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi secara alami akan menjadi pemenang. Dengan itu Sioyan dan semua peserta maju ke arena pertandingan. Mereka segera mengeluarkan tungku pil dan api mereka masing-masing. Tetapi Sioyan berbeda. Dia menggunakan api surgawi sebagai tungku sehingga banyak orang tercengang, dan yang lebih menggemparkannya lagi, dia mengeluarkan benih bodhisattva dan berkata akan memurnikan pil bodhisattva. Suwanyi mengerutkan keningnya, dia mengetahui tingkat tertinggi pil bodhisattva. Paling banyak dapat menarik pil kilat 9 warna. Agak sulit jika dia ingin mengalahkan iblis tua Hao. Suan Kongzi dan Tiang Lezi juga mengerutkan kening. Tetapi Yalo berkata Sioyan pasti mempunyai rencananya sendiri.